Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar pemirsa Cawisan dimanapun kamu berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan balik lagi hari ini untuk edisi 20 Mei 2022-nya bersama aku Mang Cek Nopal. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kewajiban kita sebagai manusia adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan lupa sebagai kewajiban kita juga telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hablum minallah kita tetap berjalan, hablum minannas juga wajib kita jalani. Salah sikoknya menjalin silaturahmi antar sesama manusia. Dan hari ini sangat menarik nian Mang Cek Bice di Cawisan untuk edisi 20 Mei 2022-nya kita akan membahas tentang tema rezeki tidak akan tertukar. Ini sebagai bentuk solidaritas kita sesama manusia juga, dan telah hadir narasumber kita yang akan berbagi ilmu bersama kita, yaitu ada hadir Ustadz Denny Al-Hanim SPDI selaku Ketua Wilayah QHI Sumsel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa disapa dengan Ustadz Denny, Ustadz ya. Iya, beliau ini sudah dikenal juga, mungkin masyarakat Kota Palembang sudah ada asing lagi dengan beliau. Nanti beliau akan menyampaikan tentang tausiahnya juga. Dan di sini telah hadir juga ini selaku Wakil Kepala 3 Bidang Keuangan Basnas Kota Palembang, yaitu Ibu Widiartini Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat, Alhamdulillah. Di Cawisan hari ini cerah nian karena ada ustazahnya gitu hari ini ya. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa kagetnya di segmen kedua juga sesuai dengan tema kita, rezeki tidak akan tertukar. Kami terima telepon interaktif di 0711 38 0022. Tapi sebelum kita masuk ke tema, kami pengen tahu dulu. Ini tentang Basnas Kota Palembang. Mungkin Mang Cek Bice, pemirsa Cawisan ini pengen tahu Basnas Kota Palembang ini bergerak di bidang apa? Silakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basnas Kota Palembang atau biasa disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah Wali Kota Palembang. Jadi kami di sini adalah sebuah wadah atau lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat, infak dan sodako yang diberikan oleh masyarakat Kota Palembang. Jadi kalau untuk zakat itu utamanya adalah dari OPD yang ada di Palembang atau SKPD, atau bisa disebut dengan kantor-kantor dinas, itu yang kami himpun selama ini. Ada juga itu ada zakat pribadi dan juga ada zakat dari BUMN atau perusahaan. Nah, selain dari zakat, Basnas Kota Palembang juga mengelola infak dan sodako dari masyarakat. Jadi apabila para muzaki belum mampu untuk berzakat, maka mereka bisa memberikan infak atau sodako. Karena kalau untuk berzakat itu kan ada perhitungannya sesuai dengan pendapatan atau penghasilan mereka. Nah, kalau untuk OPD atau kantor-kantor dinas itu ada perhitungan zakatnya, yaitu dengan penghasilan minimal Rp3.400.000 kalau untuk yang sekarang. Jadi perhitungannya adalah 2,5% dari penghasilan mereka. Nah, dari penghasilan itulah yang kami himpun selama ini, dan juga infak dan sedekah. Kemudian Basnas juga menyalurkan zakat, infak dan sedekah itu kepada yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf. Program-program yang sekarang sedang kami jalankan, yang sedang kami rampungkan adalah yang pertama itu sedekah rumah. Jadi sedekah rumah ini bekerja sama dengan DPD REI, Sumex, dan juga Paltipi. Nah, kemudian ada juga bedah rumah. Bedah rumah ini itu sudah beberapa tahun kami laksanakan. Jadi bedah rumah ini mewujudkan maksudnya mewujudkan mimpi-mimpi para mustahik ya, penerima manfaat, bahwa mereka bisa menerima manfaat dari zakat yang disalurkan oleh para muzaki. Kemudian ada juga rehab. Jadi rehab rumah ini
biayanya itu separuh dari bedah rumah dan juga sedekah rumah. Kemudian program kami selanjutnya adalah sedekah dalu. Ada sedekah dalu Iya, juga di situ. selu sedekah dalu. Sedekah dalu dan sedekah pagi. Jadi sedekah dalu itu sedekahnya itu jam 12 malam. Itu sasarannya adalah para pengemis, para orang-orang jalanan yang tidurnya di kolong-kolong jembatan, dan juga mungkin para pemulung yang malam-malam itu masih nyari ini kan, nyari rezekinya. Nah, kalau untuk sedekah dalu itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Itu berupa nasi bingkisan, kotak, ya, nasi kotak. Jadi setiap malam Jumat, kemudian untuk paginya Jumat ada sedekah pagi, sarapan untuk para tukang beca, untuk para mustahik yang membutuhkan. Kemudian kami juga ada program kalau untuk para lansia, jadi kami memberikan santunan berupa sembako, dan juga kami juga memberikan santunan kepada para guru TK TPA, kepada para ustadz ustazah. Jadi insya Allah uang yang sudah dikumpulkan dari para muzaki itu akan kami salurkan kepada yang berhak menerimanya. Oke, dan itu salah satu program-program unggulannya di 2022 ini, ya, ya. Sedekah rumah itu sedekah rumah yang sekarang menjadi unggulan, di mana ditargetkan kalau tidak salah di tahun ini ada 6 rumah. Ya, 6 rumah yang akan dibagikan. Dan ini sangat menarik pemirsa Cawisan, di mana kita tahu bahwa sedekah itu bukan mengurangi harta kita, tetapi menambah pahala kita. Sesuai dengan tema kita juga hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Denny Al-Hanif SPDI, tentang rezeki tidak akan tertukar. Ini seperti apa Ustadz? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Wid sebagai Wakil Ketua Basnas, yang saya hormati Mas Naufal, Pembawa acara PAL TV, yang saya hormati seluruh kru PAL TV yang hadir pada hari ini, dan yang saya muliakan seluruh jamaah pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua diturunkan ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ibadah kita yaitu dengan zakat dan sedekah. Pada hari ini kita akan bahas sedikit tentang rezeki, karena ketika kita mau bersedekah harus ada harta yang akan kita keluarkan. Jadi dengan itulah kita baru bisa bersedekah dan berzakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsiran ulama, dabbah ini adalah hewan. Artinya, hewan saja Allah berikan rezeki, makhluk yang hina diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki. Apalagi kita khalifatul fil ard, di muka bumi. Pasti Allah kasih rezeki. Karena memang kadang-kadang manusia ini lupa dengan Tuhannya. Tuhannya sama tapi lupa dengan Tuhannya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki Allah. Semua rezeki kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa akan tertukar sedikit pun rezeki kita itu. Ketika kita diturunkan ke muka bumi, sudah ada pasti rezeki yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tidak akan tertukar sedikit pun. Walaupun kita kejar rezeki itu seperti maut. Ketika kita kejar maut itu, belum tentu kita akan mati. Ketika kita lari dari maut, pasti akan datang maut. Mati juga. Oleh karena itu, jangan sampai kita kaget, berpikiran, aku sudah ngejar-ngejar rezeki, aku sudah sholat, masih Allah belum berikan rezeki. Artinya dia mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang bangun di pagi hari mengeluhkan tentang rezekinya kepada manusia,
maka sama saja dia mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Auzubillah min zalik. Tempat kita mengeluh hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Oleh karena itu, jemaah Fal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan takut tidak dapat rezeki. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan cacing di dalam tanah pun mendapatkan rezeki. Kita setiap hari melihat di kuburan, di pemakaman, melihat orang menggali tanah. Menggali tanah untuk apa? Untuk memberikan cacing makan. Itu rezeki dari cacing. Kita lihat juga cicak-cicak di dinding misalnya. Diam-diam merayap. Maka kalau menurut akal logika kita, cicak itu tidak akan makan. Ngapa tak? Karena tidak ada sayapnya. Karena makanan pokok cicak itu nyamuk. Maka karena itu sudah rezeki cicak, maka digiringlah nyamuk itu kepada cicak. Hap, lalu ditangkap. Oleh karena itu jangan takut tidak dapat rezeki. Tapi walaupun rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap harus ada usaha, ikhtiar kita sebagai manusia. Dan ingat, rezeki yang kita dapatkan itu ada sebagian milik orang lain, bukan milik kita semua. Semua rezeki yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, itu ada hak orang lain. Ketika kita tidak mau mengeluarkannya, maka zalim kita kepada orang tersebut. Dan kezaliman kita ini bukan hanya di dunia dihukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di akhirat, ya, orang-orang yang kita zalimi ini akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman kita tadi. Maka jangan main-main dengan zakat, dengan sedekah. Keluarkan, memang haknya. Zakat itu adalah kotoran harta kita. Maka harus dikeluarkan. Ya. Aduh, kita menahan-nahan mising misalnya kan. Nah, itu. Tidak usahlah aku mising habis makan tadi makan rendang misalnya kan. Tidak, kadang kita tahan. Sayang, rendangnya kayak keluar. Tai. Kalau kita tahan-tahan itu, maka akan jadi penyakit. Begitupun harta. Kalau tidak kita keluarkan, dia akan jadi penyakit di dalam hati kita. Maka hati kita akan gelap ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat yang memang itu kewajiban bagi kita semua. Sekarang memang sudah banyak tempat-tempat zakat. Ada Basnas, ya. Ada Las NU, ada banyak UPZ yang ada di Palembang. Salurkanlah ke tempat yang berhak menerima zakat. 8 asnaf. Dan itu menarik nih Ustadz, di mana ini sudah disebutkan juga ada 8 asnaf, ada beberapa yang sudah Ustadz sampaikan. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Basnas Kota Palembang juga sebagai penyalur atau wadah untuk menyalurkan zakat, sedekah dan juga infak. Jadi untuk Mang Cek Bice, pemirsa Cawisan yang masih pengen bergabung bersama kami di 0711 380022, tetap bersama kami setelah yang siko ini. Alhamdulillah kita masih berjumpa di Cawisan untuk edisi hari ini 20 Mei 2022-nya. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Ustadz Denny tentang tema kita, yaitu rezeki tidak akan tertukar. Dan Ustadz Denny telah menyampaikan juga ada beberapa 8 asnaf tadi yang telah disampaikan. Tapi sebelum itu kami pengen tahu dulu tentang kinerja dari Basnas Kota Palembang ini. Ini ada Ibu Wit, Mang Cek Bice. Beliau merupakan Wak3 Bidang Keuangan Basnas Kota Palembang. Jadi untuk Mang Cek Bice juga yang pengen bertanya langsung, silakan di 0711 380022. Baik Bu, tadi sudah sempat disinggung tentang sedekah nih Bu. Kita tahu bahwa salah sikok program dari Basnas Kota Palembang ini ada UPZ. Nah, UPZ ini sebenarnya berfungsi sebagai apa Bu? Jadi UPZ ini adalah unit pengumpul zakat yang ada di masjid-masjid atau musola yang ada di Kota Palembang. Jadi dengan adanya UPZ ini, jadi masyarakat itu bisa menyalurkan zakatnya, infak dan sedekahnya itu melalui UPZ. Jadi tidak perlu datang langsung ke Basnas terlalu jauh misalnya. Nah, atau misal juga mereka pengen nanya-nanya masalah tentang zakat, infak dan sedekah itu bisa melalui UPZ. UPZ ini dibentuk dari pengurus masjid itulah. Jadi misalnya dari pengurus masjidnya itu, dari ketua masjidnya, dari sekretaris bendara. Jadi di situ nanti ada istilahnya panitianya. Panitia UPZ itu ada ininya, pengurusnya nih. Nanti kami SK-kan dari Basnas. Nah, nanti dari UPZ itu, dari musola atau masjid itu nanti mereka mengajukan nama-nama
untuk pengurus UPZ-nya. Jadi nanti kami SK-kan dari Basnas. Jadi itu melegalkan atau resmi dari Basnas UPZ itu bahwa mereka legal atau resmi untuk menerima zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Oke, jadi tujuannya sendiri biar jelas untuk uang yang masuk itu disalurkan di mana ya, Bu, ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya UPZ ini, jadi kita bisa langsung untuk mereka penerimaan juga dan pengeluaran bisa dari UPZ ini. Okay. Nah, UPZ ini memang kalau sekarang itu sudah banyak juga UPZ yang sudah aktif. Jadi untuk selanjutnya nanti bisa berkoordinasi dengan Basnas Kota Palembang. Oke, baik, terima kasih Ibu Wit. Jadi ini menarik Ustadz Denny, di mana Ustadz tadi sempat menyinggung beberapa instansi atau organisasi yang menyalurkan, yaitu zakat, infak dan juga sedekah. Ini memandang dari UPZ ini salah satu program dari Basnas ini, cuman Ustadz Denny. Ya, terima kasih. Basnas ini ya sudah baik, apalagi sekarang di Basnas Kota Palembang itu sedang gencar-gencarnya untuk mempromosikan agar masyarakat umat Islam itu mau berzakat di tempat yang resmi. Itu sudah bagus, karena selama ini kita memang belum tahu kalau di masjid-masjid itu rupanya panitia zakat, bukan amil. Maka kalau itu belum sempat tersalurkan, maka berdosa gitu. Ya, belum sempat tersalurkan. Kalau yang di masjid itu memang benar-benar amil, maka lepas tanggung jawab dari pezakat tadi. Ya. Bahkan kalau seandainya buruk pun zakat itu hilang, tidak ada lagi kewajiban bagi si pezakat itu untuk zakat. Mengapa? Karena sudah memang yang berhak nerimo zakat salah satunya amilin. Nah kalau dia panitia zakat hilang, nak nyari ini punya siapa? Terpaksa lah cari tambahan untuk menggantinya itu. Maka masjid-masjid sekarang bagusnya itu harus ada UPZ lah. Wajib hukumnya itu. Dan uang amil itu ketika dia nerima, kan ada jatah itu. Ada jatah amil namanya kan. Maka dia makan itu halal. Ngapa? Karena memang hak dia. Karena selama ini banyaklah panitianya yang bawa kadang-kadang karung-karung. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu padahal dia bukan hak dia, hak orang lain yang belum dia serahkan. Dosa itu. Ya, dosa besar. Jangan main-main gitu dengan zakat. Ya. Kemudian masalah rezeki tadi, ya, bahwa yang namanya rezeki itu definisinya sesuatu yang telah kita dapatkan di pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah kita manfaatkan. Kalau belum kita manfaatkan itu belum rezeki kita. Contoh, misalkan ada mak-mak misalnya kan masak rendang. Ketika dia masak, dia nak makan rendang, tapi ketika dia masak tiba-tiba ada kucing celuntang. Tumpah rendangnya dimakan kucing. Itu bukan rezeki mak-mak yang masak tadi. Karena itulah rezeki kucing tadi. Maka walaupun sesuatu duit yang dipegang kita, kita punya duit di bank bermiliar-miliar, kalau bukan rezeki kita mati, kita tidak sempat makan itu rezeki. Punya rumah 10, ya kan? Tapi yang kita pakai siko, rezeki kita rumah siko itu. Mobil 20 yang kita pakai siko, yang rezeki kita itu yang kita pakai. Satu lagi nih yang paling penting. Salah satu rezeki kita itu yang kita gunakan untuk bersedekah. Itu adalah rezeki kita. Memang hasilnya tidak kejinguan di dunia ini, tapi kaget di akhirat. Itulah rezeki kita yang kita gunakan untuk berinfak. Punya tanah banyak, wakafkan. Punya duit bermiliar-miliar di bank, sedekahkan. Jangan ditumpuk-tumpuk, kaget mati, bininya kawin lagi. Nah, itu yang ditakutkan. Dapat di laki barunya itu. Tuh bola sara-sara nyarinya kan. Nah, oleh karena itu jangan galak numpuk-numpuk lah. Sedekahkan. Manfaatkan agar orang-orang yang ada di sekitar kita menikmati apa yang kita nikmati juga gitu. Jadi jangan sampai nanti numpuk harta sebanyak-banyaknya tapi kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lupa sedekah. Alasannya lupa. Dan salah sikoknya tadi, sedekah tadi bisa menghilangkan kotoran di diri kita. Iya, jadi kalau kita misalkan kehilangan duit itu berarti kita lupa sedekah. Jadi lupa sedekah bisa jadi. Iya, dak belaki-laki bisa jadi lupa sedekah. Dak bini-bini lupa bisa jadi dak belum lupa sedekah.
Nah, Karena bini, anak itu rezeki dari Allah. Oke. Kalau kita nak ditambahkan oleh Allah rezeki, maka syukuri nikmat Allah, kata Allah. Kalau tak kita syukuri, azabnya Allah amat pedih. Dibenyuk ke Allah, kita lebih parah. Iya. Kita tahu bahwa pintu rezeki itu bisa dari istri, Dari istri menikah, itu menikah, tadi, anak, dari dan juga anak, sedekah juga, Ustaz. sedekah juga. Nah, ini Salah satunya, karena itu kewajiban kita untuk menafkahkan. Salah satunya yang orang yang terdekat. Jadi Oke. sedekah itu sebaiknya kita kasihkan orang-orang yang terdekat. Ya memang anak istri kita, kalau memang kita kurang mampu, kalau kita mau keluar kan tidak mampu kan, Iya. utamakan dulu anak istri kita, orang-orang yang terdekat, keluarga kita dulu. Jangan kita sedekah keluar, tapi tetangga sebelah kita kelaparan. Oke. Kita sedekah jauh-jauh disorot pakai TV, tapi rupanya tetangga kita anaknya yatim belum bayar SPP, nangis tidak bisa sekolah, padahal kita di sebelah dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya yang dekat dulu, tetangga dulu, kerabat kita yang miskin dulu, mungkin ada kerabat kita anaknya yang yatim, itu dulu yang kita utamakan, jangan dulu keluar. Utamakan dulu orang-orang yang terdekat. Nah itu, apalagi yang belum beristri kan, Oke. takut dia, takut beristri, kagak tak tunjuk makan anak wong katanya kan, banyak sebetulnya ngomong kan. Iya. Nah, itu salah. Tuhan dia tak kenal Tuhannya. Kalau kita beristri, malah Allah itu menambah rezeki kita. Itu sudah dijamin, Ustaz. Sudah dijamin. Sudah Kita ada anak rezeki kita. Makanya kalau nak banyak dapat rezeki, begini. Tapi si kok Mobilnya baik. si kok baik. Kalau baik. kalau banyak cak mana, Ustaz? Jangan. Karena ada yang ngomong 4 boleh. Tapi yang Si kok baik lah, si kok lagi dah habis. Si kok Iya. lagi dah adil katanya ya, itu Ustaz Si kok baik, si kok dah Iya. habis. Tapi kita tahu cerita sahabat Nabi ataupun cerita Arab ini, Ustaz, tentang bagaimana sedekah itu bisa menghilangkan dosa gitu, salah siko menggugurkan dosa kita dengan salah siko Menggugurkan dosa. kisah di mana seorang wanita yang pada saat itu dia saat sedang kesusahan juga dan juga penuh dengan dosa, Iya. bisa dibilang PSK pada saat Iya, itu. benar. Ketika itu dia menyelamatkan seekor anjing, itu kisahnya. Benar. Bahkan dosanya dihapuskan. Ini cak mana, Ustaz? Sedekah itu memang salah satu manfaatnya untuk menghapus dosa-dosa kita memang. Banyak sekali sebenarnya manfaat dosa sedekah ini. Yo. Kemudian sedekah itu bisa menghalangi azabnya Allah turun. Azab Allah itu turun ketika ada di kampung itu malah sedekah kikir galau, itu azab Allah turun. Sedekah itu bisa menjadi benteng kita dari api neraka. Ya. Sedekah itu bisa mengobati penyakit kita yang bertahun-tahun. Karena sehat ini rezeki. Ada uang duitnya ratusan miliar sudah sampai ke Cina berobat tak sembuh-sembuh. Ngapa? Karena dia nyari makhluk bukan cari Allah. Kalau dia cari Allah tak perlu sampai ke Cina. Dia yakini Allah yang menyembuhkan, berdoa kepada Allah, ikhtiar, Allah sembuhkan. Nah mereka ini kebanyakan orang kaya nih, mohon maaf. Oke. Orang kaya ini mengandalkan hartanya, sudahlah aku banyak duit. Modal itu kalau diabetes kakek berobat baik, lalu potong kakinya kan ceritanya. Ya, kan? Ginjal dan lain sebagainya. Jadi menganggap harta itu bisa untuk segala apa baik. Oke, jadi harta itu bukan segalanya sebenarnya. Iya. Seharusnya kita bisa berbagi untuk sesama Benar, umat seperti itu, ya, Ustaz. benar. Dan juga mungkin masih banyak hal menarik. Ini Ibu Wit juga kami pengen tahu juga tentang bagaimana sih ruang lingkup transparansi keuangan dari Basnas Kota Palembang ini bisa dapat dari mana baik itu ya. Tapi jadi untuk Mang Cek Bice yang pengen bergabung bersama kami di segmen selanjutnya di 0711380022 sesaat lagi. Mau kasih pemirsa Cawisan, kita masih bersama Ustadz Denny dan juga Ibu Wit dari Basnas Kota Palembang membahas tentang tema kita, rezeki tidak akan tertukar. Tadi ada cerita menarik tentang salah satu sahabat Nabi yang menceritakan tentang seorang wanita yang penuh dengan dosa tetapi diampuni dosanya ketika dia membantu atau bersedekah kepada hewan untuk memberikan minum pada saat itu. Nah, ini menariknya, kepada hewan pun kita dikaruniai keberkahan, diampuni segala dosa kita, apalagi kita sesama manusia.
Ini menarik Nian, di mana telah hadir juga ini Ibu Wit tadi yang telah memberitahu kita semua bahwa Basnas Kota Palembang ini hadir untuk membantu sesama manusia dan juga salah sikonya untuk menghindari riya. Iya, betul. Iya, betul ya Bu ya. Karena sebaik-baiknya kita bersedekah adalah memberi dengan tangan kanan dan menutupinya tangan kiri. Mungkin diibaratkan Basnas itu tangan kirinya ya, yang menutupi seperti itu. Nah, tapi Ibu Wit kita pengen tahu juga tentang anggaran atau dana Basnas Kota Palembang ini masuk dari mana sih Bu sebenarnya? Jadi dana atau penerimaan atau pemasukan dari Basnas ini adalah dari para ASN. ASN yang ada di dinas-dinas atau OPD-OPD yang ada di Kota Palembang. Jadi para ASN ini sebenarnya mereka itu diwajibkan berzakat, tetapi karena kita tidak ada istilahnya tidak bisa memaksa, jadi mereka yang sudah menyadari, yang sudah sadar zakat, mereka akan memberikan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan mereka setiap bulan. Nah, itu hanya baru dari gaji dari penghasilan mereka setiap bulan. Itu berbeda lagi kalau misalnya mereka punya usaha lain, misalnya kebun, misalnya punya usaha yang lainnya, itu tetap kena zakat sebesar 2,5%. Nah, kemudian juga zakat ini juga bisa juga dari dari pribadi masyarakat yang langsung ke Basnas, atau juga mereka menyalurkannya ke para duta-duta zakat yang sudah kami rekrut. Jadi penerimaan zakat ini akan kami laporkan per 3 bulan ke Wali Kota Palembang, ke DPRD Kota Palembang, kemudian ke Basnas Provinsi, dan juga apabila ada dana hibah atau APBD dari pemerintah akan kami laporkan ke Inspektorat. Oke, jadi itu bentuk pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya. Bu, ya? Oke. Nah, kalau untuk transparansinya untuk ke masyarakat ini seperti apa, Bu? Nah, untuk transparansi ke masyarakat, kami juga sudah menerbitkan buletin dan juga majalah yang sudah kami terbitkan. Itu ada sekitar, kalau untuk tahun ini sudah 1 kali kami terbitkan. Nah, kemudian juga kami juga menyalurkan zakat ini yang dari para ASN ini adalah dengan berbagai program, yaitu program Palembang Peduli, Palembang Cerdas, Palembang Takwa, Palembang Sehat, dan juga Palembang Makmur. Oke, dan salah sikonya masyarakat Kota Palembang ini bisa melihatnya di media sosial, di Instagram Basnas Kota Palembang ya. Nah, ini menariknya tadi Ibu Wit sudah menyampaikan tentang zakat, salah sikonya zakat profesi. Ini mungkin bagian dari zakat mal, Ustadz ya. Nah, ini Cak Mano kalau untuk bentuk-bentuk zakat mal dewe Ustadz. Baik, tapi sebelumnya kita terima dulu penelpon kita untuk sore hari ini, Ustadz. Kita tahan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Dodi di Pelaju. Oke, Bapak Dodi, silakan Bapak Dodi pertanyaannya. Ini Ibu Basnas. Kami ini anaknya. Aku ini ada anak. Macam mana Bu amanah kampung? Jadi anggota Basnas prosedurnya. Karena kan itu kan aksi sosial dan lain-lain. Aku nama saya aku. Kita Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tertarik nih masyarakat Kota Palembang untuk jadi relawan, Basnas. Relawan boleh. Ini Cak Mano, Bu? Jadi begini, memang sekarang kita ada merekrut untuk relawan Basnas. Jadi relawan ini kalau kemarin kami rekrut dari para mahasiswa dan juga dari musola-musola atau masjid-masjid yang ada di Palembang. Jadi ini kami bagi per kecamatan. Jadi per kecamatan itu ada relawannya. Jadi kalau misalnya anak Bapak berminat untuk menjadi relawan, silakan datang nanti ke kantor Basnas, Jalan Merdeka nomor 1 di kantor Wali Kota Palembang. Oke, jadi bisa langsung datang ke situ. Iya, kalau untuk jadi syaratnya relawan yang jelas umat Islam ya. Iya. yang pasti ada kemauan. Ada kemauannya dan siap untuk bakti sosial salah satu itu Bu ya. Soalnya kalau untuk relawan ini banyak. Yang untuk sedekah dalu juga kami rekrut dari relawan, sedekah dalu untuk sedekah pagi juga. Kemudian juga kemarin ada duta-duta zakat yang kami
kami taruh di mall-mall, Oke. kemudian ada juga di pasar-pasar. Oke, dan bentuk bantuan-bantuan ini direalisasikan kepada masyarakat Kota Palembang. Iya. Baik regionalnya Palembang seperti iya. itu ya. Jadi inilah kelebihan dari Basnas adalah bahwa bantuan penerimaan zakat ini kan dari masyarakat Kota Palembang. Jadi kami salurkan ke masyarakat Kota Palembang, jadi tidak keluar. Nah, kan kebanyakan kalau misalnya lembaga-lembaga zakat lainnya itu mereka merekrutnya di Palembang, penerimaannya apa zakat dan infak sedekahnya, tapi mereka salurkan keluar Palembang. Oke. Nah, jadi kalau Basnas tidak. Jadi kami menerima zakat dari Kota Palembang, dari dalam wilayah Kota Palembang, kami juga menyalurkannya ke wilayah Kota Palembang juga. Jadi tidak kami salurkan keluar kota. Tidak. Apakah tidak menutup kemungkinan, Bu, ketika ada suatu kejadian bencana di luar Kota Palembang yang membutuhkan bantuan? Apakah pernah terjadi? Kalau untuk di luar Kota Palembang itu kita kerjasama dengan Basnas Provinsi Ya, Sumsel. itu. Baik, melalui regional provinsi. Ya, seperti provinsi. itu. Jadi Baik. kalau untuk bantuan-bantuan seperti kebakaran itu kami juga sudah beberapa kali memberikan bantuan. Jadi berupa sembako, kemarin juga ada peralatan untuk masak, kasur dan lain sebagainya untuk perluan itu. Jadi kalau untuk musibah atau ke bencana-bencana itu kami ada LAB. LAB ini adalah layanan aktif Basnas. Oke. Jadi itu kami bisa memantau dan juga bisa membantu itu 24 jam. Baik, Iya. jadi tidak menutup kemungkinan untuk Iya. kejadian-kejadian khusus seperti itu ya Bu ya. Untuk musibah. Baik. Dan ini Ustadz ini sempat terpotong tadi obrolan kita tentang zakat mal. Jadi kan ada zakat profesi nih Ustadz. Ini zakat mal itu bagian-bagiannya ada apa aja Ustadz? Ya, terima kasih. Zakat mal itu sifatnya umum, artinya mal itu kan harta. Jadi zakat harta. Apapun harta kita bentuknya, baik itu emas atau uang atau kebun atau tambak, semua harus dizakatkan. Karena itu kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan kalau untuk pegawai ada yang namanya zakat profesi. Memang kalau dalam fikih Islam tidak ada itu zakat profesi, tapi dikiaskan dengan zakat usaha. Karena uang usaha itu kan pasti dia nerima untung, dia harus keluarkan. Sebulan ini nerima untung, keluarkan bulan ini. Nah, begitupun pegawai. Kalau dia nerima bulan ini, keluarkan zakatnya untuk bulan ini. Apa harus nunggu haul dulu? Apa harus nunggu nisabnya dulu? Tidak, kalau profesi usaha tidak nunggu. Yang nunggu itu kalau dia zakat emas yang dizakatkan itu nunggu 1 tahun. Oh, kalau emas 1 tahun. Yo, harus cukup 85 gram kalau salah Bu ya. Kali ke bae. Itu duit sekarang berapa kan? Kalau banyak emas-emas tidak masuk hitungan Ustadz ya. Itu yang tidak dipakai ya. Kalau yang dipakai tidak usah dizakatkan. Tapi jangan diakal-akali. Hari ini pakai yang ini, hari ini pakai ini, pakai kalau Ustaz. Nah, kan itu ngakali namanya. Nggak boleh mak itu. Yang kita memang benar-benar pakai. Ibu-ibu ini kadang-kadang mak itu. Sampingnya dia nyimpen penuh. Kalau ngado banyak singgonya dipakai siko kan. Kayak besok pakai yang lain, besok pakai ini Ustaz, ini perhiasan bukan harta. Nah, itu susah. Kalau kita akal-akali agama ini jangan dia akal-akali. Iya. Karena sudah ada dalil yang jelas, maka harus keluarkan. Tuh. Jadi itu zakat mal seperti itu. Baik, jadi ada beberapa yang khusus. Cak emas tadi memang per tahun. Iya, harus per tahun. Jadi ini untuk lebih mempermudah ada zakat ada zakat profesi, itu zakat pertanian. Zakat pertanian. Dia dikeluarkan kalau zakat pertanian itu setiap kali dia panen. Zakat tambak juga seperti setiap kali panen dia harus sedekahkan zakat, keluarkan zakatnya. Tidak nunggu setahun dulu. Nah, habis dia kalau tunggu setahun dulu itu. Ya. Pokoknya kalau ada laba usahakan langsung. Gitu. Baik. Itu berdosa kita. Zolim seperti itu Ustadz ya. Dan mungkin untuk pemirsa nih Dewek yang pengen tahu tentang cak mana sih cara kita berdonasi, infak ataupun sedekah. Apalagi ini memang salah sikonya dianjurkan untuk menambah rezeki kita, yaitu bersedekah ataupun berinfak. Ini kira-kira di mana Bu? Kalau misalnya ingin berdonasi, infak, sedekah atau berzakat itu bisa langsung ke kantor Basnas, Jalan Merdeka nomor 1, atau juga ke rekening kami yang ada di Bank Sumsel, di Bank Sumsel Babel, BSI,
kemudian Bank Sumsel Convent, kemudian juga ada yang di Bank CIMB Niaga kalau nggak salah. CIMB ya? Ya, CIMB Di Niaga. CIMB juga bisa seperti itu. Baik, jadi memang sudah bekerja sama juga dengan beberapa bank ya Bu ya? Ya. Dan lebih abdolnya lagi, ada juga pastinya di Instagram ya Bu, tertera di situ ya? Di Instagram dan juga ada di Facebook kami ada. Di Facebook juga, Facebook di juga Basnas Kota Palembang, Basnas seperti Kota itu. Palembang. Baik, jadi Ustadz, ini menariknya Ustadz, di mana tema kita ini rezeki tidak akan tertukar. Kita tahu kalau di pasar banyak jualan sama Ustadz. Iya, pintu masuknya juga sama Ustadz. Ini cara bisa diomongkan rezeki tidak tertukar tuh Ustadz? Ya baik, ini Mas Pak. Kalau dalam sinetron itu ada yang namanya putri yang tertukar. Benar. Tapi kalau rezeki insya Allah tidak akan tertukar. Tepas tempat yang memang rezeki dia. Banyak kan kita jengok di pasar-pasar itu jualan sama. Baju, kalau tapi rezekinya beda-beda. Iya. Rezeki masing-masing. Ada jualan bawang, kalau rezekinya beda-beda. Masing-masing. Karena memang setiap orang itu Allah kasih rezeki sesuai dengan qadar yang telah Allah tetapkan, kodoknya sesuai dengan kodok yang telah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz kemarin ketika kita mau dilahirkan. Sudah tertukar rezeki kau ini sekian, galak dak lahir lah. Galak kita ni main inilah karena kita tidak tahu dunia mak mana. Jadi ketika di alam dalam perut ibu kita ditanya sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu galak diturunkan ke muka bumi, rezeki kau sekian, bini kau si anu. Ya, kau mati tanggal umur kau sekian. Ya kan? Sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengiyakan baik karena kita tidak tahu isi dunia ini mak mano. Oke. Ya, kita tidak tahu. Maka ada yang miskin ngeluh. Ada yang kaya jumawa. Maka kita kalau mau jadi wong kaya jangan sombong. Ya, keluarkan sedekah kita sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Al-Qur'an dan Rasulnya. Baik. Dan uang kaya ini ya jangan pula kita apa namanya? Sombong ya, sombong. Bukan kita agung-agungkan. Karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang mencium tangan ya seseorang karena dia kaya, karena kekayaannya maka hilang sepertiga dari keimanannya. Bayangkan iman kita nih hilang sepertiga gara-gara nyium wong kaya. Ya, bukan karena wong itu soleh, bukan karena orang itu berilmu, bukan karena tua, kalau tua beda ya. Tapi karena kita nyium tangan dia itu karena dia ini kayu. Itu tidak boleh. Mengagungkan harta. Nah, itu tidak boleh. Maka iman kita ini hilang sepertiga. Bayangkan tinggal 2/3 lagi. Nauzubillah min zalik. Baik. Jadi itu dia Mang Cek Bice, pemirsa Cawisan. Jadi kita jangan mengagung-agungkan harta. Karena harta itu tidak dibawa mati. Tidak mati. Dibawa Keluarkan mati. pokoknya. Iya, dan juga pastinya masih ada segmen lagi Ustadz. Mungkin pemirsa Cawisan ini ada yang pengen bertanya, baik itu tentang Basnas ataupun tentang tema kita hari ini. Jadi untuk Mang Cek Bice jangan lupa di 0711 38 0022 setelah yang siko ini. Terima kasih pemirsa Cawisan, masih bersama kami dengan tema yaitu rezeki tidak akan tertukar. Mungkin ada beberapa waktu kami akan menerima Mang Cek Bice yang pengen bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Di sini telah hadir yaitu Ustadz Denny dan juga Ibu Widiartini dari Basnas Kota Palembang. Baik, jadi ini menarik, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Denny tentang bahwa rezeki kita ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan juga kita pengen tahu nih Ustadz Denny, bisa tidak kita ini berikhtiar untuk menambah rezeki kita biarpun sudah tercatat sebenarnya? Oke. Jadi pemirsa sekalian, dalam agama kita Islam itu ada berbagai macam cara untuk mempermudah rezeki, memperbanyak rezeki dan menthayyibkan, membaikkan rezeki. Ada cara zahir, ada cara batin. Cara zahir yang jelas Rasulullah mengajarkan dengan kita agar kita bangunnya pagi, subuh. Ya, di orang-orang yang bangun dak solat subuh itu kata Rasulullah, ketika dia bangun di pagi hari maka dia akan orang jadi yang malas, orang malas. Tapi ketika dia bangun subuh,
maka dia akan semangat bekerjanya. Jadi ikhtiar itu kan artinya kita menjemput rezeki. Kemudian ada cara batin ini yang paling banyak sebenarnya diajarkan oleh para ulama. Yang pertama, kita harus bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, rezeki itu akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dan nongkrong-nongkrong di jual duit. Nah, itu. Kemudian yang kedua, usahanya man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja. Dan siapa yang melazimkan istighfar, maka sama Allah akan berikan rezeki itu dari jalan yang tidak sangko-sangko, ya. Dan Allah akan memberikan bagi kita jalan keluar, ya, dari setiap kesusahan kita. Kemudian yang harus kita lakukan kalau ingin rezeki itu banyak, ya, kata Rasulullah, innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Jadi seseorang itu terhalang dari rezekinya karena dosa. Jadi maksiat dosa kita ini sebab penghalang rezeki. Jangan banyak ego dosa. Apalagi lanang nih dosa mata nih mudah nian. Jengok dikit, dosa. Itu penghalang rezeki bagi kita. Maka hilangkan penghalang itu supaya rezeki itu masuk ke kita. Kemudian yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah, ya, semua kesulitan kita, semua apa usaha kita akan dimudahkan Allah. Kemudian usaha kita yang kelima yaitu menyambung tali silaturahim. Ya. Man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Ya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, maka jalin silaturahim. Kalau usaha zahir sudah kita lakukan, usaha batin sudah kita lakukan, maka insya Allah rezeki yang kita dapatkan akan menjadi baik dan halal. Karena rezeki itu tidak terbatas hanya yang halal. Yang haram pun juga rezeki sebenarnya. Baik. Tapi ya tidak Allah ridhoi, seperti itu. Jadi seperti itulah bagaimana agar kita mudah mendapatkan rezeki. Baik. Dan itu dia Mang Cek Bicek. Dan ini menarik juga Ustadz. Ini Nopal sempat dengar juga kalau misalkan rezeki itu memang tidak akan tertukar. Dan caranya banyak hal kita bisa dapat. Baik itu cara baik dan juga cara jahat. Iya, sebenarnya kuotanya sama baik. Biarpun sebenarnya kalau kita tahankan ini cara baiknya, kita tahankan bersabar, bersyukur, yaitu rezeki tetap dapat tulah. Tapi kalau kita tidak sabar, misalnya ujung-ujungnya riba memang gitu, dapat Ustaz. kita, tapi tidak Allah ridhoi. Itu masalahnya. Contoh ini ya. Contoh wong nak jadi PNS. Ya. Pakai nyogok duit. Ya. Lulus dia, Allah yang luluskan. Rezeki dari Allah. Padahal dia tidak sabar. Padahal kalau walaupun dia tidak cogok pakai duit, dia tuh akan dapat rezeki jadi PNS itu. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Entah 10 tahun lagi, entah 20 tahun lagi. Uang-uang ini kadang-kadang tidak mau menerima qadarnya Allah. Tidak sabar, Tuhan dia Allah, dia tidak bersyukur dengan Tuhan dia Allah. Kalau kita tidak bersyukur, dalam hadis qudsi dikatakan, "Man lam yashkur ala na'mai, wa lam yasbir ala balai, wa lam yarda biqada'i, falyattahiz rabban siwai." Barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak bersabar atas ujianku, tidak nerima ketetapanku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Bayangkan, diancam Allah. Gitu. Maka hati-hati gitu. Urusan rezeki ini memang tak sepele tapi sensitif. Itu Mas Nopal. Baik, dan mungkin sedikit kesimpulan, mungkin ada pemirsa yang baru bergabung bersama kita Ustadz, sembari setelah itu nanti akan disampaikan harapan dan himbauan juga dari Basnas Kota Palembang. Baiklah, hadirin jemaah Pal TV yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama bermuhasabah diri, introspeksi. Kita hitung-hitung harta kita yang ada di rumah itu. Apakah sudah cukup nisabnya, haulnya, maka keluarkan. Ya, karena itu ada hak orang lain. Dan mari kita sama-sama cari rezeki itu dengan cara yang baik. Walaupun dengan cara yang haram pun bisa itu rezeki dari Allah. Tapi Allah tidak akan ridho dengan apapun yang didapatkan dari jalan yang haram. Maka dari itu, tinggalkan korupsi, tinggalkan menipu, tinggalkan riba. Semua tinggalkan. Takut
tidak akan makan, ada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mencari rezeki dengan jalan yang baik. Mudah-mudahan kalau kita mencari rezeki dengan jalan yang baik, Allah ridha, anak kita sehat, mati kita dalam kubur tidak disiksa, ketika di akhirat masuk surga. Dunia senang, akhirat senang. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz. Itu dia kesimpulannya tentang tema kita hari ini, yaitu rezeki tidak akan tertukar. Tapi kita pengen tahu juga harapan dan juga himbauan dari Basnas Kota Palembang ini melalui Ibu Widiartini Sarjana Ekonomi. Silakan Bu. Ya. Jadi para pemirsa sekalian dari Pal TV, jadi kami dari Basnas Kota Palembang mengharapkan kepada para muzaki dan para ASN atau juga kepada masyarakat seluruhnya Kota Palembang agar bisa berdonasi, berzakat, infak dan sedekah kepada Basnas Kota Palembang. Jadi donasi bisa disalurkan langsung ke kantor kami Jalan Merdeka nomor 1 Palembang atau melalui rekening kami yang ada di bank yang bekerja sama dengan kami, dan Anda bisa melihatnya di IG Basnas Kota Palembang dan juga Facebook Basnas Kota Palembang. Baik, terima kasih Ibu Wid yang telah berbagi informasi bersama kami. Sukses selalu untuk Basnas Kota Palembang untuk menebarkan kebaikan untuk sesama umat Islam yang pastinya. Baik, dan juga ini menjadi keberkahan juga insya Allah hari ini, di mana masyarakat Kota Palembang jadi tahu yang tadinya tidak tahu tentang Basnas Kota Palembang, sekarang tahu. Inilah wadah yang bisa kita percayai sebagai lembaga resmi yang bisa dipercayai sebagai penyalur sedekah, infak dan juga zakat yang ada di Kota Palembang, bahkan ada provinsi juga, bahkan ada pusat juga ada pusat RI. Baik, dan terima kasih untuk Ustadz Denny Al-Hafiz SPDI Hanif ya, mohon izin selaku Ketua Wilayah QHI Sumsel, dan juga terima kasih untuk Ibu Widiartini Sarjana Ekonomi selaku Wak3 Bidang Keuangan Basnas Kota Palembang. Sama-sama. Semoga kebaikan dan keberkahan terlimpah untuk kita semua. Amin. Baik, Datraso, pemirsa Cawisan, kita telah di penghujung program hari ini untuk edisi 20 Mei 2022-nya. Akhir kata, aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat